SEA Games 2023 di Kamboja mulai bergulir. Menjelang upacara pembukaan pada 5 Mei mendatang, tak ada salahnya kita berkenalan dulu dengan Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Sebagai kota tersibuk di Kamboja, Phnom Penh tidak melulu berhiaskan kemacetan serta polusi udara. Tepat di tengah-tengah jantung kota ada tempat bersandar bagi masyarakat Phnom Penh yang lelah diguyur kesibukan. Sebuah sungai besar bernama Tonle Sap mengalir membelah kota Phnom Penh. Tonle Sap River berlokasi di seberang destinasi wisata Istana Kerajaan Kamboja. Tempat ini selalu dipenuhi pengunjung menjelang petang hingga malam hari. Keistimewaan Tonle Sap River adalah pemandangannya. Tak ketinggalan warga yang duduk berjajar di sempadan sungai menikmati sore menjelang petang sembari berwisata kuliner. Halo sahabat Kompas, saya Ido, jurnalis Kompas. Saya sekarang berada di pinggir sungai Tonle Sap dan juga di depan Royal Palace atau tempat kerajaan Kamboja. Nah, sekarang kita mau coba makanan khasnya Kamboja. Ayo ikuti terus laporannya di Kompas ID dan Harian Kompas. Tak jauh berbeda dengan di Indonesia, pedagang berderet menjual makanan ringan hingga berat. Apa saja kuliner di Tonle Sap River? Ada numbancok, buah-buahan segar, dan sate ayam khas Kamboja. Apa sih numbancok dan bagaimana rasanya? Teman-teman, aku tadi udah pesan makanan khas Kamboja. Yang ini namanya nom mencop. Jadi di dalamnya itu ada bihun, ada jantung pisang yang diiris-iris tipis, lalu ada kacang panjang, ada juga tumbuhan pakisnya, sayur-sayuran pakis. Nah, yang unik tuh ada satu tumbuhan yang berwarna ungu, itu kayak bunga dia, tapi ternyata bisa dimakan. Dicampur semuanya jadi satu, baru kita cobain aja rasanya. Ayo. Teman-teman, jadi ini tuh dicampur sama kuahnya tuh warnanya kuning, agak hijau dikit. Rasa kuahnya itu sebenarnya yang bikin makanannya kuat gitu. Jadi kuahnya tuh seperti opor, rasa ada santannya. Nah, cuman daun-daunan yang tadi dicampur-campur, sayur-sayuran itu karena dia mentah, jadi rasanya ya memang kayak daun mentah gitu ya. Hanya yang membuat enak itu kuahnya gitu. Dan bihunnya nih agak tebal, tapi ternyata karena dia nempel satu sama lain, jadi kelihatannya agak tebal. Tapi sebenarnya ini kayak mirip banget sama bihun di Indonesia. Serupa tapi tak sama, ada juga sate khas Kamboja yang mirip dengan sate ayam Indonesia. Yuk diicip biar tahu bedanya dengan sate ayam Indonesia. Saya udah pesen tadi satenya dan udah dicoba. Jadi ini adalah sate ayamnya Kamboja. Di sate ini isinya itu ada ati ampela, ada juga daging. Tapi di situ kita bisa milih, ada juga chicken wings ya, sayap ayam juga ada juga sosis. Nah, kita juga dikasih pilihan, apakah kita mau tambahannya itu ada mie-nya juga sama kayak mie bihun dan dikasih sambal juga. Nah, untuk harganya satu sate ini harganya 2.000 riel. Jadi kalau 2 berarti 4.000 riel. Di sini kita bisa bayar juga pakai dolar. Jadi ada 2 mata uang yang bisa digunakan ya, dolar dan juga riel. Riel itu mata uangnya Kamboja. Jadi kalau 2 ini harganya sama dengan 1 dolar. Karena di sini 1 dolar itu sekitar 4.100 riel. Gitu. Ayo kita cobain ya. Tadi aku udah nyobain satenya. Bedanya dengan sate-sate di Indonesia mungkin bumbunya ya, karena sate ini dia nggak hanya kecap, memang rasanya agak manis dan juga ada asamnya sedikit. Bumbunya itu kalau dilihat dari warnanya merah, jadi saat dibakar juga makin merah gitu ya. Jadi rasanya agak beda dengan sate-sate di Indonesia, dan sayangnya dagingnya agak alot, jadi kita kayak capek juga ngunyahnya. Oke, kira-kira itu deskripsi rasanya, jajanan dan juga makanan khas di Kamboja. Kita akan nge-review dan juga melihat makanan-makanan dan hal-hal menarik lainnya yang ada di Kamboja. Jadi ikutin terus laporannya Kompas dan Kompas ID. Dan kita juga akan meliput perjuangan atlet-atlet di SEA Games Kamboja 2023. Jadi pantengin terus Kompas ID dan Harian Kompas.